Halo Sobat Sehat Koja, jumpa lagi di dalam Koja Trainer Channel bersama saya Dr. Agus Prasetyo dan kita hadir di sini Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi. Kali ini kita akan membahas tentang dalam memperingati Hari Kanker Sedunia, kita akan membahas tentang kanker payudara. Oke. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Pras. Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke. Kita akan bahas sebelum kita membahas tentang kanker payudara, sebenarnya apa sih itu tumor gitu ya, dok? Dokter mungkin bisa menjelaskan apa sih itu tumor atau definisi dari tumor itu apa, terus apa bedanya tumor sama kanker itu? Apakah sama atau itu beda? Mungkin masyarakat biar lebih tahu. Ya, terima kasih Mas Pras. Selamat siang Sobat Sehat Koja semuanya, ya semoga sehat-sehat semua. Ya Mas Pras, jadi sebelum kita ngebahas bedanya tumor sama kanker, ya memang ada bagusnya juga untuk data dari WHO Globokan. Saya sampaikan bahwa tahun 2020 itu tumor ganas yang paling banyak di dunia, ya apakah itu laki atau perempuan, itu yang pertama itu adalah kanker payudara, tumor ganas payudara. Kemudian tumor ganas paru, tumor ganas kolorektal atau usus, ya. Kemudian tumor ganas prostat dan tumor ganas lambung. Itu yang paling banyak. Sedangkan kalau pada perempuan, ya Mas Pras, jadi yang paling banyak itu adalah kanker payudara. Payudara, oke. Kemudian kanker paru, kanker lambung, kanker serviks, ya. Dan satu laginya itu adalah kanker kolorektal. Ya. Jadi tadi Mas Pras menanyakan bahwa apa sih bedanya tumor sama kanker? Betul. Ya, tumor itu Mas Pras bisa jinak, bisa ganas. Ya, bisa jinak, bisa ganas. Kalau dia tumor jinak, ya artinya tumor jinak. Tapi kalau tumor ganas, nama lainnya itu adalah kanker. Ya. Tumor sama benjolan itu sama ya dok ya? Sama dok. Oh sama. Ya, Okay. sama dok Mas Pras. Jadi bedanya semua benjolan yang ada di dalam tubuh yang tidak normal itu dinamakan sebagai tumor. Tumor, oke. Sedangkan tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Ya, sekarang kita bedain apa sih bedanya tumor jinak sama tumor ganas. Kalau tumor jinak itu dia secara klinis ya dia pertumbuhannya lambat. Dia tidak menyebar ke organ lain. Terus dia tidak membahayakan nyawa pasien. Jadi seperti kalau klinisnya itu seperti telur. Jadi tepinya rata. Kemudian dia tidak menyebar ke organ yang lain ya. Kemudian di dalamnya itu tidak ada jaringan yang nekrotik atau atau hipervaskularisasi ya. Tidak ada, jadi homogen. Jadi sama homogen. Tapi kalau dia tumor ganas itu secara klinis dia tuh tepinya tidak rata. Kemudian dia tidak bisa menyebar ke pembuluh darah dan kelenjar getah bening yang pada akhirnya bisa menyebar ke organ yang lain. Misalkan ke paru-paru, ke hati, ke otak, apa ke tulang atau ke organ yang lain. Ya itu jadi yang pada akhirnya itu bisa menyebabkan kematian pada pasien. Gitu. Jadi memang definisi tumor ganas atau kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandain oleh pertumbuhan yang tidak terkendalikan dari sel-sel yang abnormal yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ada 3 kata kunci. Yang pertama itu adalah pertumbuhan yang tidak terkendalikan. Yang kedua adalah sel yang abnormal. Yang ketiga adalah kematian. Itu kira-kira seperti itu. Bedanya tumor jinak sama tumor ganas. Oke dok, sebelum kita lebih lanjut lagi, selain kita tadi tujuannya memperingati Hari Kanker Sedunia, apa sih manfaat kita membahas tentang kanker itu dok? Mungkin ada tambahan manfaat supaya Sobat Sehat Koja juga tahu bahwa kenapa sih bahas kanker mulu gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Pras. Emang, jadi menurut data Globokan, itu tumor ganas atau kanker itu menempati urutan nomor 2 atau nomor 3. Yang paling banyak di dunia, seluruh dunia gitu ya. Jadi yang paling banyak itu nomor 1 adalah penyakit kardiovaskuler atau pembuluh darah. Nomor 2 adalah kanker atau tumor ganas. Kenapa kita ngebahas kanker?
Yang pertama, hari ini adalah bulan Februari adalah bulan kanker seluruh dunia. Ya. Nomor 2, itu karena begitu banyak jumlah pasien yang menderita kanker. Terus yang ketiga, begitu banyak biaya pengobatan untuk mengobati penyakit kanker ini. Ya. Jadi biaya yang dibutuhkan sangat banyak. Yang terakhir, manfaatnya kita memperingati hari kanker sedunia adalah mengingatkan kita supaya lebih baik melakukan deteksi dini daripada mengobati penyakit kanker yang sudah stadium lanjut. Jadi meningkatkan awareness atau kesadaran bahwa Ya. kanker itu juga menjadi pembunuh nomor 2 ya tadi ya. Ya. Nomor 2 di dunia juga. Betul. Oke. Kira-kira penyebab kanker itu sendiri apa sih, Dok? Nah, ya. Jadi Mas Pras, penyebab kanker itu secara garis besar dibagi 2. Ini untuk semua kanker. Ya. Ya. Jadi ada yang dari faktor internal, ada yang dari faktor eksternal. Faktor dari dalam, dan faktor dari luar, atau faktor lingkungan. Yang dari dalam ini menyangkup semua kurang lebih 85% penyebab kanker. Jadi penyebabnya adalah itu dari genetik. Oh, genetik. Keturunan. Jadi ada kegagalan repair pada level DNA sehingga bisa menyebabkan suatu sel yang abnormal. Sel abnormal inilah cikal bakal terjadinya kanker. Ya, itu 85% mencakup penyebab dari kanker. Sedangkan yang 15% itu adalah faktor dari lingkungan, dari eksternal. Misalkan apa? Misalkan zat karsinogen. Kemudian zat kimia, kemudian radiasi, kemudian yang keempat adalah ultraviolet. Ya, misalkan apa? Kalau misalkan zat kimia, sama-sama kita tahu nih, misalkan formalin, yang kita sering banyak jadi pengawet makanan, formalin. Ya, kemudian nomor 2 ada juga zat pewarna makanan. Kalau dulu tuh ada merek zat pewarna pakaian Wantex ya, yang sering dipakai juga untuk pewarna makanan. Di pewarna makanan juga, betul. Ya kan, pewarna pakaian dipakai juga untuk pewarna makanan kan, jajanan. Disalahgunakan, gitu kan. Nah, kemudian kalau karsinogen yang kita tahu paling banyak itu rokok. Rokok kan, apakah merokok yang kretek, yang filter, atau yang sekarang tuh ada rokok apa namanya itu? Elektrik, ya kan? Nah, itu sama. Itu mengandung zat karsinogen. Jadi kalau menurut penelitian ya Mas Pras, itu orang yang merokok itu beresiko 70% menderita kanker. Kanker apapun. 70% ya. Beresiko, ya. Ya, kanker apapun. Nggak selalu kena tapi beresiko 70%. 70%. Besar jadi itu, Dok. Iya, sangat besar. Jadi 30%-nya itu dia mungkin aja nggak terkena kanker. Iya. Tapi 70%-nya itu terkena kanker. Misalkan kanker rongga mulut, kanker lidah, kanker paru, kanker hati, atau kanker yang lain. Jadi pada mereka yang merokok, berarti mereka sudah mengambil resiko 70% terkena kanker. Nah, kemudian ultraviolet. Ultraviolet biasanya itu banyak diderita pada mereka yang berprofesi sebagai nelayan atau petani. Jadi dia terpapar terus antara jam 11 siang sampai jam 3 sore. Terpapar terus menerus sehingga menimbulkan kelainan pada kulit. Misalkan tumor ganas di kulit, di wajah, di kulit, punggungnya gitu. Terus yang terakhir adalah radiasi. Radiasi ini contohnya misalkan pada kejadian kebocoran reaktor nuklir Chernobyl di Rusia waktu itu kan banyak kasusnya. Atau pada kejadian bom atom Hiroshima Nagasaki, itu juga banyak kan kejadian di Jepang. Nah, itu kira-kira seperti itu faktor eksternalnya, Mas Pras. Jadi ingat tadi ada titipan pesan. Kalau makan mie itu juga kategori ke situ nggak, Dok? Kalau ada pengawetnya atau dari mananya tuh kalau mie itu? Ya, mie itu sebenarnya tidak menyebabkan kanker. Pengawetnya bukan pengawet zat kimia. Masih kategori aman, cuma jangan terlalu banyak tetap ya. Harus yang gizinya seimbang tetap ya kita. Betul. Terus kalau yang sate, Dok, itu kan sering banget tuh dibilang
yang kalau arangnya, nah itu katanya karsinogenik, itu betul nggak, Dok? Nah, ya betul. Jadi sobat-sobat sehat Koja ya, yang sering makan sate atau bakar-bakaran, steak, apapun itu salah satu faktor resiko untuk keganasan di rongga mulut atau di lidah. Ya kan? Jadi zat arangnya ya kan, yang warna hitam itu jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Itu beresiko untuk terjadinya tumor ganas di lidah, apa di rongga mulut, apa di gusi, apa di daerah bukal bagian dalam. Iya, betul. Ya, gitu. Tadi dokter sudah sebutin CA terbanyak di dunia. Kalau di Indonesia sendiri yang terbanyak apa itu, Dok? Ya, sebenarnya kasus yang di dunia sama di Indonesia itu sama, Mas. Sama, oke. Jadi yang paling banyak itu adalah tumor ganas payudara. Oke, berarti kita lanjut ke bahas tentang kanker payudara ya. Kalau kanker payudara sendiri itu definisinya sama dengan definisi kanker secara umum atau gimana itu, Dok? Atau lebih spesifik? Ya, memang kalau definisi umum kan bahwa kanker itu adalah tadi sudah disebutkan ya kan, ada sekelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak terkendalikan dari sel-sel yang abnormal yang bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau tumor ganas payudara adalah tumor ganas yang berasal dari organ payudara, Mas Pras. Contohnya apa? Misalkan organ payudara itu dari luar ya. Iya, betul. Ada bagian apa? Dari kulit dulu ya. Lemak ya, kan? Lemak yang di payudara atau kelenjar ASI ya. Betul. Kelenjar air susu ibu, kemudian saluran ASI-nya, kemudian di dalamnya itu ada namanya itu organ-organ selain lemak ada juga kelenjar ASI, juga di dalamnya itu ada kelenjar getah bening, Mas Pras. Kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Jadi memang ketiak itu adalah salah satu dari organ payudara. Jadi itu ekornya, bagian ujungnya. Jadi kalau organ payudara itu menyakup ada payudaranya, ada kulitnya, ada kelenjar ASI, ada kelenjar payudara, kemudian ada apa namanya puting susu ya atau areola. Ya kan, atau papil areola, dan di dalamnya juga nanti ada kelenjar getah bening ya, Mas Pras. Nah itu juga mencakup semua organ yang ada di payudara. Berarti yang tadi nomor 1 di dunia Indonesia itu juga sama tadi, CA atau kanker payudara. Itu pada laki-laki perempuan atau hanya perempuan saja? Pada perempuan. Perempuan, iya. Kalau pada laki-laki yang paling banyak tuh tumor ganas paru. Paru ya. Paru. Karena kebiasaan merokok mungkin juga salah satunya. Betul, lifestyle. Kemudian nomor 2 kalau pada laki-laki itu tumor ganas prostat. Kemudian tumor ganas kolorektal atau usus, ya kan. Kemudian yang berikutnya tumor ganas lambung. Ya, itu yang paling banyak tuh pada laki-laki. Saya pernah baca, Dok, tentang tumor payudara pada laki-laki. Kebanyakan kalau tumor ya, ini masih tumor pada laki-laki itu yang kalau kena payudara kebanyakan CA itu, benar nggak sih, Dok? Nah, ya bisa. Tadi saya sampaikan ada satu lagi tumor ganas pada laki-laki yang paling banyak juga tumor ganas hati. Hati ya. Jadi paru, tumor ganas paru pada laki-laki, kemudian tumor ganas prostat, tumor ganas lambung, kolorektal, sama tumor ganas hati. Itu yang paling banyak di seluruh dunia. Nah, tadi kalau pada laki-laki juga bisa menderita tumor ganas juga, Mas Pras. Tumor ganas payudara bisa. Tapi angka kejadiannya lebih jarang, Mas Pras. Jadi kira-kira antara 1 dari 1 juta. Ya, jadi sangat jarang. Jarang sekali. Tapi kalau pada perempuan, tumor ganas payudara itu lebih sering. Jadi menurut Globokan itu 1 dari 8 wanita beresiko menderita suatu keganasan. Jadi kalau misalkan ada cukup 1000, besar ya. Besar sekali, Mas Pras. Jadi kalau misalkan ada 1000 wanita, itu kemungkinan besarnya itu resikonya itu menderita kanker payudara kurang lebih 125 orang. Ya, jadi karena angka kejadiannya besar, makanya kita hari ini membahas kupas tuntas mengenai kanker payudara. Faktor risiko terjadinya kanker payudara itu apa, Dok? Nah, jadi sobat sehat Koja, kan faktor resiko pada keganasan payudara yang pertama itu
riwayat menstruasi yang pertama itu di bawah usia 10 tahun. Oh, Ya, tuh kan di bawah usia 10 tahun. ya, jadi premenarche-nya itu di bawah 10 tahun. Kan normalnya kan di atas 12 tahun. Iya. Ya, ini di bawah 10 tahun sudah menstruasi. Kurang lebih kelas berapa ya? 10 tahun itu kelas 4 ya? Kelas 4, kelas 5 SD. Kelas 4 5 ya. Iya, Oh. gitu kan. Terus yang kedua itu wanita yang tidak pernah menyusui anak Oh. atau yang tidak pernah mempunyai anak, Oh, iya iya. ya kan? Iya. Atau wanita yang ada pernah riwayat operasi tumor jinak payudara, ya kan? Gitu. Terus yang berikutnya itu adalah wanita yang mempunyai riwayat keluarga dengan riwayat keganasan. Iya. Misalkan bapak, ibunya, kakek, neneknya itu ada riwayat keganasan. Keganasan apapun, Mas. Keganasan paru, hati, otak, tulang. Nah, nanti gen keganasannya bisa diturunkan. Oke. Ya, itu namanya itu adalah ada riwayat genetik ya. Iya. Keganasan pada keluarga. Yang berikutnya lagi juga ada riwayat pemakaian konsumsi obat hormon. Ya. Misalkan pada KB suntik, KB implan, KB susuk, atau yang berikutnya itu adalah misalkan pada mereka yang pengen punya bayi tabung, apa inseminasi buatan. Iya iya. Nah, itu juga mereka biasa kan suntik hormon, apa disuruh minum pil hormon, itu juga meningkatkan resiko terjadinya keganasan pada payudara. Gitu. Oke. Ya, kita mesti perlu hati-hati ya, Dok ya. Terus stadiumnya kanker payudara itu gimana, Dok? Nah, ya. Jadi mengenai stadium, Mas Pras, stadium itu kita bagi 4. Oke. Ya, bagi 4 stadiumnya, ada stadium 1, 2, 3, 4. Oke. Stadium itu menentukan angka kesembuhan. Angka kesembuhan, angka kesembuhan, survival life. Oke. Angka kesembuhan. Dan juga penanganan juga ya, Dok? Penanganannya juga berbeda. Jadi kalau pada stadium 1, ya Mas Pras, itu angka kesembuhannya bisa mencapai 95 sampai 98%. Tinggi. Sangat tinggi. Ya. Jadi pasien yang bersangkutan masih bisa menimang cucu, masih bisa nemenin anak. Betul. SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai ke menemani anak ke pelaminan, bahkan nimang cucu. Itu masih bisa dia. Oke. Itu stadium 1, angka kesembuhannya bisa mencapai 95 sampai 98%. Nah, stadium 1 gimana yang dirasakan pasien? Itu biasanya gejala klinisnya, Mas Pras, benjolannya itu kurang dari 2 cm. Kecil ya, kurang dari 2 cm. 2 cm. Iya. Ya, terus belum ada penyebaran kelenjar getah bening ke ketiak. Belum ada. Ya kan? Kemudian kalau stadium 2 itu biasanya benjolannya itu diameternya antara 2 sampai 4 cm. 2 sampai 4. Dan sudah ada penyebaran kelenjar getah bening ke ketiak. Ya, baru di ketiak, ya kan? Gitu. Nah, stadium 2 itu ada stadium 2A, 2B. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kalau pada stadium 2, itu angka kesembuhannya itu bisa mencapai 70-80%. Oh. Jadi dia turun lagi. Turun, ya dari 70-80%, Mas Pras. Iya. Ya. Kemudian pada stadium 3, itu biasanya itu ukuran tumornya sudah di atas 4-6 cm. Iya. Diameter tumornya. Iya. Atau sudah ada luka. Sudah ada koreng, sudah ada borok. Terus kelenjar getah beningnya sudah ada penyebaran di ketiak. Oh, oke. Ya, sudah ada di ketiak, penyebaran kelenjar getah beningnya. Nah, atau juga bisa juga sudah ada di bawah tulang klavikula di sini. Ya, di sini. Ya, atau di atas ini. Ya. Nah, itu stadium 3. Nah, pada stadium 3 ini biasanya itu angka kesembuhannya turun lagi, Mas. Itu sekitar 40-60%. Oh, oke. Turun lagi. Nah, kemudian pada stadium 4, ya Mas Pras, itu berapapun ukuran tumornya, ya apakah 2 cm, 3 cm, ya, itu dia sudah ada penyebaran ke organ kelenjar getah bening di ketiak, kemudian di infraklavikula, atau di supraklavikula, atau di leher bagian bawah atau atas, dan sudah ada penyebaran ke organ yang lebih jauh. Misalkan ke salah satu atau lebih dari organ, misalkan organ paru, hati, otak, tulang. Oke. Kalau stadium 4 ini angka kesembuhannya lebih kecil lagi, Mas Pras. Itu di bawah 20-30%. Kecil. Ya,
Kalau tadi kan stadium 4, stadium 3 angka kesembuhannya sekitar 40-60%. Stadium 4 lebih kecil lagi Mas Pras, di bawah 20-30%. Ya, jadi kalau misalkan nyebar ke organ hati, apa yang dirasakan pasien? Kalau nyebar ke organ hati, yang dirasakan pasien itu mual, muntah. Terus kemudian nafsu makan menurun, berat badan turun drastis, misalkan 30-40 kilo dalam waktu cuma sebulan 2 bulan. Kemudian kulitnya kuning, matanya kuning, gangguan fungsi hati, kemudian hemoglobinnya turun, trombositnya turun, laboratorium SGOT, SGPT-nya meningkat. Ya seperti itu. Kalau kita CT scan perutnya atau kita USG perutnya, ternyata ada massa tumor di organ hati atau ada cairan bebas. Kalau orang bilang asites. Ya. Terus kalau kita ambil sampelnya, ternyata itu adalah tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Kalau nyebar ke organ paru-paru, apa yang dirasakan pasien? Pasien sesak, batuk-batuk darah, dikasih obat batuk, OBH, kasih obat ini nggak sembuh-sembuh. Ternyata kalau kita foto ronsen rongga dada atau kita foto ronsen parunya atau CT scan rongga dada, ternyata ada massa tumor di organ paru atau ada cairan bebas, ya kan? Begitu kita ambil sampelnya, ternyata itu adalah tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Terus kalau nyebar ke organ otak, apa yang dirasakan pasien? Pasien nyeri kepala hebat, muntah, tiba-tiba pasien sering pingsan, hilang kesadaran, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Terus kita CT scan kepalanya, ternyata ada massa tumor di kepala ya atau di organ otak. Begitu kita ambil sampelnya, ternyata itu adalah tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Kemudian kalau nyebar ke organ tulang, apa yang dirasakan pasien? Kalau ke organ tulang yang dirasakan pasien tuh nyeri hebat di tulang belakang atau ada fraktur patologis. Jadi pasien gampang terjatuh, terus gampang patah tulangnya karena tulangnya udah keropos. Kemudian dia tidak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Terus kalau buang air besar, buang air kecil, pasien nggak bisa nahan. Dia kalau buang air besar, buang air kecil, ya bisa di tempat tidur, di kursi, ya. Kemudian kalau kita CT scan tulang belakangnya, ternyata itu ada massa tumor di tulang belakang. Kalau kita ambil sampelnya, ternyata itu adalah tumor ganas payudara, tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Ya. Jadi dengan mendeteksi itu Mas Pras, kita bisa lakukan untuk melihat stadium 1, 2, 3 selain dengan biopsi patologi anatomi, kita juga bisa menggunakan pemeriksaan penunjang. Misalkan apa? Fototorak, USG payudara, USG abdomen, USG perut, atau mamografi, atau bahkan dengan CT scan. Ya CT scan dengan kontras, CT scan rongga dada, CT scan perut, CT scan kepala, atau yang lebih canggih lagi dengan MRI kepala, MRI rongga dada, MRI rongga perut, ya, atau dengan bone survey, atau dengan bone scan. Nah, yang tadi disebutin semua tuh, Mas Pras, kecuali bone scan, itu semua bisa kita kerjakan semua di RSUD Koja ini. Ya, RSUD Koja ini lengkap. Ya. Jadi Sobat Sehat Koja kalau mau deteksi tentang kanker payudara bisa di Koja karena lengkap semuanya di sini. Oke dokter, kalau tadi ngelihat bahwa stadium 1 angka kesembuhannya tinggi ya. Sangat tinggi bahkan 95 sampai 98%. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan Sobat Sehat Koja di rumah untuk early deteksi atau deteksi dini yang sederhana yang dia bisa lakukan sendiri di rumah? Itu ada nggak dok? Ya, ada Mas Pras. Jadi Sobat Sehat Koja jadi di sini kuncinya satu. Bagaimana kita deteksi dini? Ya, dengan deteksi dini diharapkan kita bisa mengetahui lebih awal. Ya, jadi deteksi dini itu kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Yang kedua itu dengan konsultasi sama bedah onkologinya. Betul. Ya kan dilakukan. Di Koja ada Dokter Bayu Aji. Ya ada. Kemudian yang ketiga itu dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Misalkan USG payudara atau mamografi atau bahkan MRI. MRI payudara. Ya.
Jadi untuk pemeriksaan payudara sendiri, Mas Pras, itu kita bisa lakukan itu sebulan sekali. Rutin ya dok? Rutin. Sebaiknya. Ya. Dari usia berapa dok kira-kira? Dari usia semenjak dia menstruasi. Oh, berarti apalagi kalau ada faktor risiko yang disebutkan tadi ya. Iya kan? Ya bisa dilakukan semenjak dia menstruasi, ya lebih awal, atau sekitar usia 17-18 tahun. Ya kan gitu. Ya, jadi dilakukan setiap bulan, itu 10 hari apa 7-10 hari setelah selesai menstruasi. 7-10 hari setelah menstruasi. Okay. Karena biasanya pada saat itu payudara wanita lebih lembek, lebih lunak. Iya, ya, lebih gampang diperiksa, lebih detail, lebih akurat. Ya, jadi apa yang perlu kita ketahui pada sadari itu? Yang perlu kita ketahui adalah kelainan pada payudara yang curiga keganasan. Apa aja kelainannya? Yang paling sering adalah adanya benjolan. Yeah. Apakah itu benjolan di payudara ataukah benjolan di ketiak? Ketiak, yeah. Benjolan itu bisa nyeri, bisa tidak. Ya. Kemudian nomor 2, adanya keluar cairan dari puting susu. Oke. Cairan itu bisa berupa warna merah, warna hitam, darah, nanah, atau warna bening, atau warna kuning. Ya, jadi sering pasien mengeluh suka ada noda di BH-nya, di bra-nya, atau tiba-tiba keluar cairan, ya kan? Nah itu curiga suatu keganasan. Oke. Terus yang ketiga, biasanya warnanya apa dok? Biasanya ya, itu warnanya tadi. Merah, atau warna hitam. Hitam atau merah. Ya, gitu. Kan? Atau bisa juga warna kuning Mas Pras, atau hijau, kalau atau masih warna bening, ya. Masih awal, ya kan? Masih awal. Bisa juga bening, atau warna keruh, ya kan? Oke. Gitu. Terus yang berikutnya itu puting susunya tertarik ke dalam, atau retraksi puting. Oke. Ya, jadi masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Jadi puting susunya kanan kiri nggak sama. Oke. Yang satu nonjol, yang satu ke dalam. Oke. Nah, yang ke dalam inilah kita curiga suatu keganasan. Terus yang berikutnya apa lagi? Ada luka lecet atau borok di daerah areola mamae. Oke. Atau di daerah sekitar puting susu. Ya, ada luka lecet atau luka borok. Oke. Ya, gitu. Terus yang berikutnya apa lagi? Ada perubahan bentuk dan ukuran payudara. Oke. Jadi payudara kanan kirinya nggak sama. Jadi ada perubahan bentuk pada sisi yang sakit, perubahan bentuk dan ukuran payudara. Ya, jadi nggak simetris lagi payudaranya. Terus yang terakhir adalah adanya perubahan kulit payudara seperti kulit jeruk. Iya. Nah, ya kan, jadi biasanya kalau payudara kan mulus, ya kan. Nah, ini seperti kulit jeruk, kasar. Artinya apa? Di sana sudah ada proses keganasan pada payudara sisi yang sakit. Ya, jadi pada pemeriksaan sadari perlu kita mengetahui kelainan apa aja yang harus kita curigain. Ya, tadi saya sebutin lagi. Yang pertama adalah adanya benjolan di payudara atau di ketiak, ya kan? Bisa nyeri, bisa tidak. Yang kedua ada keluar cairan dari puting susu. Bisa darah, warna merah, hitam, atau bening, atau kuning, atau hijau, atau keruh, ya kan. Yang ketiga ada luka lecet di daerah puting susu, ya kan, luka lecet atau borok, ya kan. Terus yang keempat adanya puting susu yang tertarik ke dalam, retraksi puting, ya. Terus yang keenam itu ada perubahan ukuran atau bentuk payudara. Jadi udah nggak simetris lagi. Yang nomor 7 adalah adanya gambaran kulit jeruk pada payudara, pada kulit payudara. Nah, begitu sobat sehat koja mengetahui ada perubahan itu, segera konsultasi sama dokter bedah onkologinya. Ya. Jadi sobat sehat koja jelas ya bahwa early deteksi atau deteksi dini untuk kanker payudara itu menentukan kesembuhannya. Semakin kita bisa mendeteksi lebih awal, angka kesembuhannya sangat tinggi sekali, 95-98%. Oke dokter, kalau sudah terjadi kanker payudara setelah pemeriksaan penunjang segala macam, udah konsul ke dokter, penata laksananya gimana dok tiap stadium itu? Nah ya, jadi ini Mas Pras. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa tadi deteksi dini kan tadi bisa dengan USG payudara mamografi betul, ya. Itu USG payudara itu bisa mendeteksi keganasan sampai 95% Mas. Oh. Ya kan?
Mamografi cukup juga akurat sama. ya. Akuratnya Jadi tinggi antara 85 sampai 95% USG payudara. Kemudian mamografi juga sama, 85% sekitar 90%. Ya, jadi biasanya dengan USG kita bisa mengetahui adanya tepi yang tidak rata, ada hipervaskularisasi, hiperkalsifikasi, atau ada juga pembesaran kelenjar getah bening. Mamografi juga sama, Mas. Gitu. Nah, kombinasi antara USG payudara dan mamografi itu bisa mendeteksi sampai angka 95-98%. Jadi cukup akurat, Mas. Dengan pemeriksaan sederhana, kita bisa lakukan deteksi dini lebih akurat lagi. Ya. Nah, bagaimana untuk deteksi sampai 100%? Nah, kita lakukan biopsi, Mas. Jadi begitu sudah ada keluhan benjolan, curiga suatu keganasan, kita lakukan biopsi. Kita ambil sampelnya. Kita ambil tumornya, kemudian kita periksakan ke laboratorium patologi anatomi dan lanjut dengan pemeriksaan imunohistokimia. Di Koja udah ada juga ya, Dok? Sudah ada semua, Mas. Siap. Jadi dengan pemeriksaan patologi anatomi kita bisa menentukan jenis tumor jinak atau tumor ganas. Atau tumor ganas yang seperti apa sudah jelas. Nah, biasanya setelah ada hasil patologi anatomi, lanjut ke pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan jenis kemoterapinya apa yang paling cocok buat pasien. Ya, seperti itu. Nah, setelah tegak diagnosa, Mas, nah barulah ada modalitas yang lain untuk terapi tumor ganas payudara. Nah, modalitasnya, Mas, yang kita bisa lakukan, yang pertama adalah dengan operasi. Jadi diangkat tumornya beserta payudaranya. Ya kan? Jadi kalau misalnya biasanya pada stadium berapa itu, Dok, yang diangkat itu? Kalau pada stadium 2 atau stadium 3 itu biasa kita angkat. Ya, payudaranya. Ya, kalau pada stadium 1 ya, biopsi. Pada stadium 1 selain kita biopsi, tegak diagnosa tumor ganas, kita masih bisa pertahankan payudaranya, Mas. Jadi dengan tindakan breast conserving surgery. Jadi yang diangkat hanya tumornya saja dan kelenjar getah bening. Tapi organ payudara masih kita pertahankan. Jadi payudaranya masih utuh, Mas. Jadi yang diangkat hanya tumor dan kelenjar getah bening aja. Kemudian lanjut ke modalitas terapi, radioterapi dan kemoterapi. Itu pada stadium 1. Jadi kalau stadium 1 itu tumor ganas payudaranya masih bisa kita pertahankan. Kemudian pada tumor ganas stadium 2 ya, itu ada 2 pilihannya, Mas. Apakah mau dipertahankan payudaranya sama seperti stadium 1, itu namanya tindakannya breast conserving surgery, atau payudara mau diangkat. Jadi itu tergantung pilihan. Ya kan, tergantung diskusi antara pasien dan keluarga pasien. Dalam hal ini suami pasien. Jadi kalau misalkan mau dipertahankan payudaranya, kita lakukan breast conserving surgery. Nanti lanjut dengan radioterapi dan kemoterapi. Kemudian kalau pada stadium 2 yang pengen diangkat, payudara juga bisa, Mas. Jadi kita angkat payudaranya beserta kelenjar getah beningnya. Nah, itu nama tindakannya modified radical mastectomy. Ya, jadi itu namanya mastektomi. Ya. Lanjut ke pemeriksaan PA dan IHK. Kemudian nanti lanjut dengan pengobatan kemoterapi dan radiasi. Radioterapi. Nah, bagaimana dengan stadium 3? Nah, kalau stadium 3, Mas, itu biasanya kita kemoterapi dulu, Mas. Jadi kan stadium 3 kan ukuran kan tumornya besar tuh. Lebih dari 6 cm. Nah, kalau lebih dari 6 cm itu kita kemoterapi dulu, Mas. Jadi nama kemoterapinya itu neoadjuvan kemoterapi. Jadi di kemoterapi dulu, downsizing, dikecilin dulu ukuran tumornya. Setelah ukuran tumornya mengecil, ya kan, nanti baru kita angkat. Ya, itu namanya neoadjuvan kemoterapi. Nah, neoadjuvan kemoterapi itu biasanya dilakukan 3-6 siklus. Ya, setelah 3-6 siklus kita kemoterapi, setelah tumornya mengecil baru kita angkat. Jadi intinya supaya tumornya, payudaranya bisa diangkat lebih bersih, lebih bebas tumor. Kelenjar getah bening, ototnya, payudaranya kita angkat bisa bersih, bebas tumor, hasil patologi anatominya. Nah, bagaimana dengan yang stadium 4? Stadium 4 itu ada 2 pilihannya. Yang pertama kita kemoterapi paliatif. Ya, kemoterapi paliatif itu untuk mengurangi
nyeri untuk mempertahankan kualitas hidupnya, memperbaiki kualitas hidup, ya paliatif ya, atau dengan cara kita sensitizer. Jadi di kemoterapi sensitizer. Jadi kombinasi antara radiasi dan kemoterapi, selang-seling Mas. Ya, jadi radiasi kemudian diselang-seling dengan kemoterapi. Itu untuk yang udah stadium 4. Ya, gitu ya. Nah, pada stadium 3 ini kalau tadi stadium 3 kalau sudah di kemo kita angkat. Kalau pada stadium 4 itu kita bisa lakukan kemoterapi paliatif atau kemoterapi sensitizer. Jadi digabung antara kemoterapi dan radiasi, diselang-seling gitu. Kalau stadium 4 nggak diangkat ya, Dok? Stadium 4 kita nggak angkat. Nggak angkat ya, karena memang udah ini. Tergantung nanti kasusnya Mas. Kalau misalkan pada stadium 4 itu tumornya berdarah, bau, kadang ada juga pasien yang tumornya ada belatungnya, ya kan, ada luka nggak sembuh-sembuh, pendarahan aktif. Ya, setelah kita kemoterapi 3-6 kali, begitu tumornya mengecil, ya kita angkat Mas. Itu namanya mastektomi paliatif. Jadi kita mengangkat sumber tumornya, pabriknya kita angkat untuk menghilangkan bau, bau busuk, bau nggak enak, atau bau yang menyengat, atau untuk mengurangi resiko perdarahan, ya kan, atau untuk supaya perawatannya lebih mudah, supaya pasien juga bergaul sama keluarga, sama teman-temannya. Itu tadi kualitas hidupnya meningkat, meningkat. Jadi bisa lebih bagus. Gitu, Mas. Oke, wah panjang lebar ya Dok ya, dari awal sampai akhir ini. Kira-kira pencegahannya apa Dok supaya tidak terjadi kanker payudara ini Dok? Nah ya, jadi memang untuk pencegahan dari tumor ganas payudara simple, sangat sederhana. Yang pertama, pola hidup sehat. Banyak makan sayuran, buah-buahan, minum air putih cukup ya. Yang antioksidan ya, sayuran buah-buahan ya. Gitu. Kemudian minum air putih cukup, ya kan. Kemudian olahraga cukup, ya. Maksudnya dia olahraga paling tidak 30-40 menit satu hari lah, ya kan. Itu jalan kaki atau jogging, ya kan. Kemudian hindari faktor-faktor resiko yang tadi, yang penyebab dari pola hidup, merokok, minum alkohol, ya kan. Konsumsi hormon atau konsumsi zat pengawet itu kita hindari. Ya jangan lupa hindari stres. Betul. Ya kan. Terus yang terakhir itu adalah rutin Mas. Melakukan medical check up. MCU. Ya kan? MCU betul. Ya MCU ya. Jadi MCU itu rutin dilakukan, ada nggak ada keluhan. Paling tidak setahun sekali. Betul. Atau kalau nggak ada sempat lagi 2 tahun sekali. Ya kan. Tapi idealnya setahun sekali kita lakukan medical check up. Kecuali pada pasien-pasien yang ada resiko tinggi. Misalkan ada riwayat keganasan pada anggota keluarga. Nah itu sebaiknya lebih disiplin lagi. Paling tidak 6 bulan apa setahun sekali itu rutin melakukan medical check up. Nah gitu. Sekarang bahkan Mas Pras, teknologi yang terbaru ada tuh Mas Pras. Tadi kan dengan deteksi dini dengan USG payudara, mamografi, sadari, ya kan, kemudian konsultasi sama dokter bedah onkologinya, ya kan, itu kan yang konvensional. Kalau di luar negeri itu sekarang itu deteksi dini itu dilakukan dengan MRI. Ya, jadi dengan MRI lebih akurat lagi Mas, bisa 98% kita bisa deteksi adanya keganasan pada tumor payudara. Nah, kita di Rumah Sakit Koja sudah ada MRI-nya. Ya, jadi diameter yang kurang dari 3 mili, 2 mili bisa terdeteksi dengan MRI payudara. Nah, selain MRI, ada lagi yang lebih advance lagi Mas. Itu dengan melakukan CT DNA. CT DNA, Jadi kita bisa mendeteksi keganasan. Ini keganasan apa aja selain payudara. Itu kita bisa mendeteksi keganasan pada level DNA.
Ya, jadi bukan dengan USG lagi, Iya. mamografi atau sadari atau dengan MRI, tapi kita ambil darah pasien. Ambil darah pasien, kemudian darah pasien itu kita periksakan pada level DNA-nya. Nah, dari sana kita bisa mengetahui apakah pasien yang bersangkutan itu beresiko terjadinya suatu keganasan. Itu keganasan apa aja, Mas? Ya, jadi hal ini misalkan pada contoh level, mungkin Mas Pras tahu kalau misalkan 8-10 tahun yang lalu Angelina Jolie, Oh iya. ya kan, Iya. diperiksa, ya kan, Iya. diperiksa ambil darahnya, Betul. ya BRCA1, BRCA2, Iya. ya begitu dia BRCA1, BRCA2-nya positif, maka dia putuskan lakukan mastektomi mastektomi. bilateral, Iya. ya kan, Iya. kanan kiri. Kemudian SOB juga, Mas, salpingo-ooprektomi bilateral. Oh. Ya, kenapa? Karena yang bersangkutan ada riwayat mamanya breast cancer, neneknya breast cancer, tapi yang bersangkutan belum ada gejala benjolan atau keluhan di payudara, ya kan? Tapi dia melakukan pemeriksaan lebih advance lagi dengan ngambil darah. Dengan BRCA1, BRCA2 itu kelihatan bahwa yang bersangkutan itu beresiko terjadinya keganasan pada payudara. Nah, itu pun kita bisa lakukan dengan pemeriksaan ngambil darah untuk melihat resiko terjadinya keganasan. Gitu. Jadi lebih advance lagi, Mas. Okay. Cuma harganya lebih mahal. Pasti. Ya, jadi kalau untuk sobat-sobat koja, sehat koja mau konsultasi deteksi dini keganasan yang lebih advance lagi pada orang yang sehat, pada orang yang sakit, pada orang yang sehat untuk melihat ada faktor resiko keganasan apa enggak, pada orang yang sakit kita bisa melihat apakah ada penyebaran ke organ lain. Iya. Ya, itu lebih akurat lagi, Mas, dibandingkan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Jadi dengan ngambil darah lebih akurat lagi, Mas. Jadi sama pemeriksaannya. Ya, bahkan kalau pada orang yang sakit, selain kita ngambil sampel tumornya atau blok parafinya, kita ngambil darah pasien, kita periksakan, kita bisa tahu, Mas, lebih detail lagi di dalam darah itu ada cancer apa aja. Itu kira-kira pemeriksaan yang advance, yang paling zaman maju. semakin canggih ya. Iya. Oke, Sobat Sehat Koja, bagi yang misalnya pengen konsultasi ataupun pengen pemeriksaan dini ataupun pemeriksaan ada benjolan di dalam tubuhnya, silahkan datang ke RSUD Koja karena fasilitas lengkap, ada Dr. Bayu Haji yang akan menolong Sobat Sehat Koja semua di sini. Oke dokter, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, ada pesan-pesan buat Sobat Sehat Koja enggak? Ya, silakan. Terima kasih, Mas Pras. Jadi di Februari ini bulan Februari adalah bulan kanker seluruh dunia. Jadi pada kesempatan ini kita mengingatkan kita bahwa kita awareness dengan kasus keganasan. Jadi disarankan untuk kita yang sehat, ya kan, untuk rutin melakukan medical check up paling tidak setahun sekali. Kemudian nomor 2, rutin melakukan pemeriksaan sadari, ya pemeriksaan payudara sendiri sebulan sekali. Kemudian pola hidup sehat. Dan yang terakhir kepada survival, kepada teman-teman kita yang terkena keganasan, apakah keganasan payudara, apa keganasan yang lain, ya tetap semangat, ya menghadapi segala cobaan, tetap rutin, disiplin berobat ke dokternya, ya sehingga diharapkan ibu, bapak bisa lebih survival lagi. Ya, jadi ibarat kalau dalam agama itu Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi kemampuan umatnya. Jadi pasti bisa
pasti bisa survival, pasti bisa sembuh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat Sobat Sehat Koja semuanya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Oke, kita akhiri dan kita akan ketemu lagi pada podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.